Tapi tunggu Itu dulu, ada obrolan di mana kucing dikasih ke reptil lu gimana sih? Jadi ada mungkin oknum reptiler itu yang ngasih pakan ularnya dengan kucing itu udah banyak mas. Di Medan, di Jakarta ada kejadian gitu banyak di Surabaya. Nah mungkin mereka menganggap saya bagian dari mereka. Ini kan aku juga sempat lihat TikTokmu gitu. Ada beberapa haters nih. Nah, itu gimana nih? Ini kan wah kayaknya ganggu deh kalau menurutku. Iya. Lihat-lihat itu kan awal-awal tuh kayaknya kamu tanggepin ya dulu itu ya Awalnya saya tanggepin. Tapi semakin kesini kayaknya semakin banyak dan Saya malas sudah. itu gimana tuh? Jadi Titik gini. ekstrimnya gimana dulu? Jadi Sampai gini, kemana? sebenarnya hal-hal kayak gini udah banyak terjadi ya mas. Saya lihat perhatikan tuh tim rescue lain banyak ada aja yang ada yang head speak gitu, ada yang nyinyir, ada yang ngebully, dan ini giliran saya. Ketika saya berani tampil di medsos gitu kan, sebelumnya nggak pernah post di medsos, aman-aman aja. Nah, mereka pada kemana nggak ada gitu kan. Pas setelah saya up di medsos, terutama yang di Kulon Progo ini Januari kemarin, itu juga awalnya nggak ada yang ngebully mas, cuma sekedar nyinyirin itu makanya gimana itu tempatnya kok gini tempatnya kok gitu biasa. Nah sekarang sudah sampai ke titik nyinyir jadi fitnah, dan itu awalnya saya tanggepin karena saya nggak mau saya diem dianggap bener gitu. Jadi saya difitnah misalnya itu tuh kucingnya buat pakan buaya, hati-hati dengan RSK, itu penipu, itu cuman mengatasnamakan kucing untuk nyari keuntungan, terserah mereka. Awalnya saya tanggapin, cuman lama kelamaan saya nggak akan ada habisnya kalau kayak gitu. Karena mereka terus bermutasi gitu kan, istilahnya berkolaborasi dengan hater lainnya, entah dengan motivasi apapun untuk menyerang saya, menjatuhkan saya dan RSK. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi emang lebih baik saya abaikan. Ada nyinyiran, ada fitnah, saya blokir. Bukan berarti saya takut. Kalau memang perlu datang, cari kebenaran, datang ke tempat saya. Rata-rata itu haters mas, nggak pernah ketemu saya satu kali pun. Dan mereka nggak pernah datang ke tempat saya. Meskipun ada tuduhan buat pakan buaya misalnya, kucingnya di ke RSK itu buat pakan reptil, buat pakan ular. Mereka nggak pernah datang. Cuman mengarang drama cerita. Ada yang katanya itu buat kebutuhan sendiri donasinya. Lah saya nggak pernah minta donasi kok. Kenapa buat kebutuhan sendiri? Orang saya jual-jual gitu kan. Jual barang saya, jual ini, jual itu. Nggak. Jadi fitnahan mereka tuh nggak berdasar semua. Kalaupun memang mereka merasa dirugikan atau ada yang merasa tertipu dengan saya misalnya, datang ke RSK, datang. Kemudian cari kebenaran di situ. Jadi saya yakin gini mas, setiap orang ngelakuin hal baik itu akan selalu ada pembenci mas. Itu di siapapun dimanapun gitu. Padahal saya itu bukan artis ya, bukan tokoh masyarakat, bukan calon wali kota ya. Kenapa gitu kan? Yang seharusnya normalnya ketika saya buka rumah kucing untuk kucing litter, mereka yang ngakunya tim rescue itu ya harusnya seneng kan mas. Normalnya seperti itu. Tapi entah kenapa di Jogja sendiri pun yang terkenal katanya kota istimewa gitu kan, Jogja istimewa. Saya pikir orang cat lovernya istimewa, ternyata enggak. Tapi itu saya yakin hanya sebagian kecil mas. Jadi hanya setai kukunya gitu, kecil aja yang hater saya itu. Dan cuman mereka berganti-ganti akun dengan motivasi lain-lain. Ada yang mungkin ngerasa lahan cari duitnya tersaingi karena kehadiran RSK. Ada yang mungkin ada masalah pribadi mungkin kan. Ada yang mungkin karena siapa sih ini tiba-tiba orang pendatang mengumumkan kucing, ada mengumumkan rumah kucing, nggak pamit, nggak nuwun sewu gitu. Lah buat apa nuwun sewu saya bilang. Ini bukan hal yang urgent untuk minta izin ke istilahnya ke tim rescue sini. Kalau ada saya ini mandiri, independen gitu, nggak pernah donasi, nggak bawa siapa-siapa, itu hak saya gitu mas. Jadi sekarang saya abaikan karena waktu saya terlalu berharga untuk ngurusi mereka, buang-buang waktu lah intinya. Jadi siapapun yang jadi hater saya cuma mendoakan sehat terus, semoga jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, karena jadi haters itu melelahkan, perlu banyak pikiran, ngarang-ngarang ini itu, pokoknya. Jadi haters itu menyita waktu dan tenaga dan pikiran. Jadi supaya sehat terus para haters, supaya bisa
terus memotivasi saya karena saya pikir gini, haters itu endorse gratisan mas, tim promosi gratisan. Semakin mereka membenci saya, posting foto saya dan kegiatan saya, menyebut nama saya di setiap postingannya, semakin orang mencari tahu siapa itu Koboi Kucing, apa itu RSK. Saya anggap seperti itu sekarang. Tapi kalau pengen ngobrol sama saya, ngobrol baik-baik, ayo saya tunggu di rumah sahabat kucing yang ada di Wates itu mas. Tapi tunggu dulu, Apa? ada obrolan di mana kucing dikasih ke reptil itu gimana sih? Saya kurang paham. Karena gini, kucing dikasih ke reptil itu sebenarnya udah berita lama, di mana-mana ada. Iya. Jadi ada mungkin oknum reptiler itu yang ngasih pakan ularnya dengan kucing itu udah banyak mas. Di Medan, di Jakarta ada kejadian gitu banyak, di Surabaya. Nah mungkin mereka menganggap saya bagian dari mereka. Padahal kan jangankan buaya, jangan ular cicak aja saya takut mas. Saya bukan pecinta hewan melata gitu, saya takut gitu. Dan nggak tahu mereka dapat tuduhan itu ya jelas ngarang. Di Wates nggak ada buaya, gitu kan. Jadi saya juga nggak habis pikir dengan tuduhan-tuduhan mereka. Tapi saya yakin gitu ya, yang mendukung saya jauh lebih banyak. Hanya 5% saja. Dan yang buat saya curiga itu mereka terlalu membabi buta, terutama yang di Jogja. Yang ngakunya cat lover, yang ngakunya tim rescue, mereka dari awal ngerasa kepanasan mas. Siapa sih itu? Ngerti apa tentang kucing gitu kan? Terus makanannya dari mana? Pokoknya gitu. Itu awal-awalnya mereka masih nyinyir tingkatannya. Tapi kalau udah nuduh katanya ini duit donasi untuk kebutuhan sendiri, kemudian buat pakan buaya, kemudian penipuan dan lain-lain, itu udah kepitnah mas. Nah, kalau mungkin ditanya kenapa nggak ini mas di tempuh jalur hukum, buat apa? Buat apa ngurusin hal kayak gitu? Saya kecuali kalau saya mungkin tokoh masyarakat gitu ya. Saya siapa sih? Bukan siapa-siapa saya. Saya cuman ngerawat kucing sendirian, itu aja. Sebenarnya. Seorang koboi kucing ngerasa nggak ini sebagai suatu kompetisi tanda kutip? Betul. Lanjutkan dulu. Masih merasa seperti itu? Atau sebenarnya ini bukan kompetisi, just care dengan cat aja? Kalau saya ngelihat mereka justru yang merasakan ini kompetisi. Harusnya nggak seperti itu ya. Yep. Kalau saya sama sekali nggak pernah merasakan ini persaingan. Contoh gini, di RSK misalnya itu di dekat RSK ada yang bangun, yang mendirikan rumah kucing lainnya. Apa saya merasa tersaingi? Tidak. Saya malah justru senang. Saya datang. Alhamdulillah ada teman seperjuangan. Harusnya normalnya wajarnya seperti itu. Tapi ketika orang-orang yang ngakunya tim rescue di Jogja atau dimanapun, mereka merasa tersaingi dengan kehadiran sebuah rumah kucing baru. Mereka merasa panas. Ada apa dengan mereka? Jangan-jangan mereka yang selama ini menyalahgunakan kucing untuk dipakai kebutuhan mereka. Saya seperti itu mas. Jadi kalau ada orang yang panas, yang nggak terima, yang merasa tersaingi ketika ada rumah kucing baru, itu justru saya curiga ke mereka. Justru mereka sepertinya yang memanfaatkan kucing, eksploitasi kucing untuk keuntungan sendiri, atau hidup numpang lewat kucing. Karena banyak kan yang lain tuh semua open donasi rata-rata. 99% tim rescue itu open donasi, dan saya nggak pernah open donasi. Bukan berarti nggak mau nerima donasi. Saya nggak pernah. Carikan satu postingan saya, carikan satu komentar saya yang isinya open donasi. Jadi saya nggak pernah open donasi, tapi ketika ada yang mau sedekah, saya terima. Nggak mungkin saya tolak. Oh ini buat kucing kok, ini rezeki kok, gitu. Tapi kalau kebanyakan itu mereka open donasi. Saya nggak menyalahkan itu mas, itu bagus. Open donasi nggak apa-apa buat yang lain supaya mendukung. Yang saya salahkan itu ketika open donasi, kemudian uangnya dipakai untuk kebutuhan sendiri, memperkaya diri sendiri, kucing dijadikan alat untuk mencari cuan gitu loh. Saya nggak suka, dan saya kenapa saya betul-betul menghindari open donasi, karena saya nggak mau dituduh numpang hidup dari kucing. Nah saya nggak open donasi aja. Ketika di TikTok banyak orang yang menyumbang sebagian rezekinya, ada yang 50.000, 100.000, 500.000 untuk perbaikan jalan, untuk penerangan lampu di tempat yang baru ini. Nah itu para hater mulai bermunculan. Wah kok malah ke koboi kucing mereka donasi. Karena sebenarnya gini, cat lover pun kebanyakan udah muak dengan tim rescue yang abal-abal mas, yang selalu minta-minta, nggak ada kucingnya sakit, tolong ini untuk kebutuhan ini, untuk operasi ini. Saya nggak pernah kayak gitu. Mereka udah muak, bahkan mereka lebih tertarik
sama tim rescue yang gak pernah minta. Maksudnya gini, lebih berarti ini beneran, atau mungkin dia berusaha sendiri. Tapi kalau terlalu sering diminta-minta di medsos, berkeluh kesah tentang kehidupannya yang susah dengan kucing-kucingnya, kalau saya terlalu memaksakan kalau kayak gitu. Contohnya gini, untuk hidup sendiri aja susah, akhirnya melihara kucing puluhan, ratusan gitu, itu memaksakan, nggak baik juga mas, seperti itu. Kalau saya masih belum ada di titik itu mas, sampai memaksa enggak, karena saya kan hidup sendiri gitu kan, gitu, nggak terlalu banyak beban, gitu. Nah, dari sekian yang pernah disampaikan tadi, haters ini kan nggak bakal habis ya? Nggak bakal habis, bahkan lebih akan terus bertambah sampai saya nanti punya rumah sahabat kucing yang besar banget di mana-mana, itu akan semakin banyak. Jadi nggak mungkin hater itu hilang mas. Siapa yang nggak punya haters tuh? Semua punya haters, sampean aja punya haters. Semua punya, kecuali kalau Mas Ruben aja punya haters. Siapa yang nggak punya haters? Sebutkan. Contoh aja nih, Presiden RI lah. Hatersnya kan banyak. Se-RI ya. Sebaik apapun, siapa lagi kalau kita lihat ke belakang, ke nabi-nabi misalnya, hatersnya itu padahal dengan sifat yang sangat baik kan, nabi-nabi gitu kan, wah pokoknya amalannya baik, sifatnya benar-benar baik, lembut, nggak ada minusnya istilahnya. Itu hatersnya aja luar biasa mas, apalagi saya yang banyak kekurangan. Itu pernah ada yang nyamperin nggak langsung gitu ketemu? Belum pernah satu kali pun ada orang yang datang. Padahal kalau dia datang, babak belur sama saya mas, dalam artian adu argumen. Adu argumen, coba misalnya dia udah haters ya, saya fitnah saya makan buaya, kemudian datang, saya dudukin, ayo kita ngobrol. Gitu. Faktanya mana gitu ya? Faktanya mana? Gak ada tuh, gak ada yang berani. Jadi saya punya ke hater tuh saya doain sehat-sehat terus supaya bisa nge-haterin saya, endorse saya gratisan, promosiin rumah sahabat kucing. Dan saya tadi bilang mas ya, 1 ekor haters pun, saya bilang 1 ekor mas ya, karena mereka bukan manusia haters itu. 1 ekor haters pun nggak pernah datang nemui saya di RSK atau sekedar WA pun mereka nggak berani. Datang aja, WA aja nggak berani, apalagi datang. Karena kalau datang pasti babak belur, adu argumen sama saya. Karena saya semua hater, rata-rata hater itu SDM-nya rendah mas. Ber-SDM rendah, bukan berarti saya ngenyek mereka. Karena kalau SDM-nya tinggi nggak mungkin jadi haters. Pasti ketika ada suatu masalah atau tuduhan, mereka cross check dulu dong. SDM tinggi kok, tapi yang SDM rendah mereka langsung menelan mentah-mentah, bahkan share ke yang lain. Kemudian yang lain, oh ya gini kayak gini, di share lagi. Itu kan SDM-nya rendah. Jadi kalau ketemu saya debat babak belur. Tapi sekarang karena saya nggak ada waktu sama mereka, jadi udah saya ultimatum, saya warning di Facebook, di TikTok, di YouTube. Buat haters yang pernah mitnah saya, yang pernah nge-hate speak saya di medsos, jangan pernah berani nginjek RSK, karena bakal saya usir. Karena saya nggak ada waktu untuk ngurusi debat kayak gitu, buang-buang waktu. Kecuali orang yang mau sharing sama saya, bukan haters. Kalau hater udah terlalu, mereka udah mau berdiskusi, dia nggak pernah nge-hate saya, dia dengan tujuan baik datang ke RSK untuk diskusi, bener nggak sih gitu kan? Apa sih bahasa ininya tuh? Untuk klarifikasi, bener nggak sih mas ini kayak gini, bener? Itu saya terima. Tapi kalau yang pernah fitnah saya usir mas. Karena ini tempat saya dan itu nggak melanggar hukum kalau saya usir. Karena kenapa saya usir? Sudah nggak ada waktu saya buat ngurusin mereka gitu. Paling kesini mau debat, mau nyari kekurangan saya, mau ngorek-ngorek borok-borok di sini. Oh ini kurang ini, oh ini kurang ini gitu. Saya nggak suka. Nggak ada waktu buat mereka. Kalau dipikir lagi itu haters itu apa nggak capek ya? Capek mas jadi hater itu. Soalnya gini, apapun yang kita lakukan bahkan itu lebih tahu daripada fans kita sendiri. Curhat nih. Iya kan? Iya benar. Dan energi untuk dikeluarkan ngorek kejelekan kita itu kan banyak sebenarnya. Betul. Ngeri mas. Pokoknya mereka akan selalu ada. Semakin kita sukses mas, semakin ada. Karena katanya ciri-ciri orang yang mau sukses itu bermunculannya para haters seperti jamur di musim penghujan. Seperti jamur kulit di musim jarang mandi gitu mas. Jadi mereka bermunculan dengan sendirinya tanpa ada yang memando. Dan mereka kadang bikin grup WA untuk menjatuhkan. Padahal ketika mereka mulai berusaha menjatuhkan saya, mereka udah jatuh sendiri mas. Contohnya
ada tim rescue yang nge-head speak saya, minta saya. Banyak yang nge-WA saya, nge-DM saya. Ternyata mereka tuh orang-orang bermasalah semua itu. Yang pernah dititipin kucing Pignos kemudian dijual, admin grup kucing yang bermasalah, yang suka ngejual beli kucing yang titipan. Ternyata mereka tuh orang bermasalah. Akhirnya ketika mereka menjatuhkan saya sampai sedemikian rupa, mereka sudah jatuh sendiri sebenarnya. Iya, karena saya tuh sebenarnya nggak pernah ngurusi urusan orang. Mau dia misalnya open donasi, monggo, itu bagus open donasi supaya orang-orang pada peduli tuh untuk ini, saling kerjasama yang baik. Saya nggak pernah peduli kalau mereka mau dimakan sendiri, kayak nggak pernah mau ngurusin karena saya nggak tahu faktanya. Faktanya mereka seperti itu nggak tahu gitu. Bahkan teman saya yang senior saya lah, bukan teman, senior saya itu Bim Bim Claw. Nah ini Mas Bim Bim Claw ini punya rumah kucing Claw itu besar banget dan paling besar lah di Indonesia ya. Dia sering diundang kalau ada seminar atau acara pet show, pembicara soal kucing. Itu hatersnya jauh lebih banyak dari saya, ngeri-ngeri malah se-Indonesia. Saya mah masih lokal deket-deket gitu kan, masih belum seberapa. Seperti itu Mas. Jadi hater itu akan selalu ada, semakin kita sukses semakin banyak berkolaborasi gitu. Nah ini kita ngomongin rumah kucing yang sebelum RSK sekarang kan di daerah Gunung Gempal ya? Nah sebelum itu di mana? Saya sempat di Bandung. Di Bandung, di Kuningan. Di Kuningan. Dan di beberapa tempat lain, cuman banyak yang gak berjalan. Di Bandung jalan tapi masih susahnya apa ya? Ya karena nggak bisa saya kontrol terus kan, karena saya udah serahkan ke teman-teman ya. Jadi dan mereka nggak main medsos, nggak pernah di up ke medsos. Akhirnya lama-lama juga susah. Kalau cuma sekedar mendirikan tuh gampang Mas. Saya mau mendirikan di setiap kota bisa, cuman untuk bertahan itu agak susah banget karena ya itu banyak biayanya, memakan banyak waktu, tenaga, kemudian belum lagi serangan ini itu. Jadi emang lebih baik, sebaiknya kalau kita bikin rumah kucing jangan di up di medsos. Sebenarnya seperti itu. Cuma karena saya udah terlanjur. Sebelumnya saya nggak pernah up di medsos. Aman-aman aja. Aman Sulaiman. Sebelumnya di Bandung, di Kuningan, dimanapun saya berada, saya buka rumah kucing, saya nggak pernah up di medsos karena hater itu ya ada di medsos. Tapi impactnya gimana ketika nggak di-upload di medsos? Kan nanti nggak ada yang donasi dan lain-lain itu. Sebenarnya donasi, walaupun tidak open donasi. Ya donasi itu bukan tujuan utama Mas. Ya. Kenapa saya share di medsos itu bukan masalah donasi. Itu apa? Karena apa? Karena kenapa saya share di medsos? Gimana saya mau bisa bantu orang-orang yang punya kucing tapi mau dibuang, tapi ketika tahu RSK, nggak dibuang, serang biasa. Kalau saya nggak umumkan, mereka nggak tahu. Nah kalau saya nggak umumkan di Facebook atau di TikTok, kalau nih di Kulon Progo di Wates nih ada rumah kucing, bagaimana caranya orang Bandung bisa bawa kucingnya ke sini? Orang Solo, orang Jogja, Gunung Kidul, Bantul datang tahu saya ada rumah kucing, mereka pasti kalau nggak ada jalan lain dibuang. Bahkan sempat ada yang bantu dari Aceh juga ya? Ada. Jadi seperti itu Mas. Jadi kalau saya nggak umumkan, mereka nggak tahu gitu. Kan ada juga kan shelter yang katanya punya shelter, tapi dia rajin open donasi Mas. Ada kucing punya anak kucing 6 nemu open donasi untuk beli susu di Instagram di mana-mana. Ada kucing kecelakaan atau luka ringan atau sakit apa open donasi di mana-mana. Tapi ketika ditanya Mas shelternya di mana, alamat dirahasiakan. Ketika ada yang kunjungan, ada yang mau datang, Mas saya mau berkunjung ke sana, maaf nggak menerima kunjungan. Ketika ada yang mau menyerahkan kucing liar yang sakit terlantar, dia nggak nerima. Lah terus gunanya apa yang kayak gitu? Itu kan ada yang kayak gitu. Terus mereka yang nge-head speak saya, nyinyirin saya, wah ini di RSK mencurigakan lah. Lebih mencurigakan mana kalian yang menutupi semua kegiatan kalian dengan alasan katanya takutnya banyak yang nganterin kucing ke sana. Ya itu padahal itu tujuan saya. Dengan RSK yang open gitu Mas, alamat ada, nggak pernah open donasi, terus siapapun yang berkunjung monggo asalkan janjian sama saya dan dengan maksud yang baik. Siapapun yang mau ngasih kucing ke saya dengan alasan darurat, saya terima dengan senang hati. Ada yang 15 ekor, ada yang 20 ekor, yang lain pada bilang, pada komen di TikTok misalnya gini, Mas itu kenapa dikasih banner, nanti orang-orang pada ngasih kucing ke
ke masnya, oh nggak apa-apa, justru itu tujuan saya. Bahkan di depan nanti saya pasang, silahkan taruh kucing di sini. Jadi di depan jalan tuh saya kasih kandang satu, saya ikat ke pohon, ada tulisan di banner pohonnya tuh, silahkan taruh kucing di sini. Dan saya udah pesen banner mau dipasang di pasar, tulisannya dilarang buang kucing di pasar, serahkan ke Koboi Kucing atau serahkan ke RSK atau hubungi nomor ini untuk dijemput. Udah saya bikin, tinggal tempel. Dan saya mau izin ke kepala pasarnya supaya nggak ada orang yang buang kucing di pasar, tinggal hubungi saya. Alamatnya di mana? Saya OTW. Kan itu tujuan RSK tuh untuk menolong kucing dan menolong orang-orang yang bermasalah dengan kucing, Mas. Seperti itu. Kalau saya nggak up di medsos, orang-orang nggak tahu. Jadi rata-rata ya orang-orang yang nyinyir itu mereka yang sebenarnya punya shelter katanya, tapi ya shelter siluman mungkin. Karena kalau orang benar-benar baik, kalau dia benar-benar cat lover sejati, apalagi rescuer ya, itu dengan kehadiran SRK pasti mereka senang. Nggak mungkin mereka jadi panas, terbantu juga ya. Terbantu. Adapun mungkin RSK masih ada kekurangan, contohnya kurang tenaga atau kurang rapi, kurang ini, kan bisa datang. Mas ini kayak gini nanti saya bantu gini. Kan gitu harusnya. Nah, ketika mereka ngakunya tim rescue, kemudian mereka ngakunya cat lover, kemudian malah merasa tersaingi, merasa panas hatinya. Ketika RSK ada, kemudian RSK berkembang, mereka semakin panas. Ada apa dengan mereka? Pasti ada sesuatu, yakin. Nah gini, aku tuh tertarik ya. Tadi sempat ada omongan kalau ada tempat-tempat itu istilah apa? Shelter atau apa? Shelter, nah, shelter kucing, penampungan kucing. Itu yang nggak ada alamatnya itu. Ada. Oh. Saya nggak menyebutkan namanya ya. Tapi ada yang kayak gitu? Ada, di Jogja ada. Justru mereka yang, saya nggak menyebutkan namanya, tapi yang pernah ngikutin perkembangan saya pasti tahu. Justru dari mereka yang menyerang saya. Saya nggak pernah tuh nguntik-nguntik ke mereka. Saya pun pernah DM mereka. Saya mau berkunjung ke sana. Alasannya, oh nggak bisa, lagi perbaikan. Oh, oke. Saya nggak usah masuk kok, nggak akan ganggu kok. Oh nggak bisa tetap. Atau saya di luar jauh lah, pengen tahu alamatnya aja. Nggak bisa. Intinya nggak bisa. Terus teman saya yang wartawan pun susah banget nemuin mereka. Bahkan akhirnya bertemu pun di kafe, bukan di shelternya. Nah, ada apa? Dan kenapa mereka nyerang saya? Itu kesalahan terbesar mereka. Karena akan saya kick balik. Lebih mencurigakan mana mereka dengan saya? Silakan netizen yang budiman, yang yang menilai. Saya terbuka loh, siapapun boleh datang. Nggak harus mau siang, mau pagi, mau malam, mau 24 jam monggo, asalkan konfirmasi dan dengan niat baik. Kalau nggak niat baik ke sini, ke rumah kucing mau nyinyir, tinggal saya usir. Saya usir beneran, yakin. Coba aja. Tapi kan itu ada izinnya nggak sih shelter kayak gitu? Shelter seperti itu sebenarnya ada. Ada kalau untuk jumlahnya udah ratusan ya. Nah, kalau untuk 100 ke bawah mungkin ini juga saya lagi diurus sama Mas Firman itu. Saya izin supaya semuanya gampang gitu, maksudnya tertata gitu. Izin ke dinas peternakan, ke dinas kesehatan, seperti itu. Nanti ini karena ini sempat pindah-pindah, baru 2 bulan dipindahkan lagi, pindah komplainan tetangga, pindah komplain, jadi ngurus izin jadinya susah karena alamatnya kan harus jelas di mana. Nah di sini kalau sudah 5 bulan paling enggak atau 3 bulan baru saya urus izin. Tapi dari sekarang udah di format surat-suratnya udah disiapkan. Nah itu kan shelter itu kan pindah-pindah. Kalau dari tetangga itu gimana sih komennya? Gini, Mas. Apakah karena komen tetangga atau karena tempatnya sempit atau gimana? Kenapa memutuskan pindah? Betul. Kalau saya tuh orang yang paling nggak suka, paling nggak betah kalau tetangga udah mulai berbisik-bisik tetangga gitu, Mas. Jadi sebenarnya belum komplain aslinya itu. Cuman saya udah denger ada selentingan gak enak tentang kucing-kucing yang saya. Karena beberapa kali kejadian ada kucing saya yang lolos dari rumah. Karena namanya kucing itu nggak bisa dikurung terus kan ya. Meskipun di situ dikurung, akhirnya lewat genteng, lewat apa, makan burung tetangga, Mas. Burung tetangga yang di kandang itu namanya kucing liar, kan ada segala macam ya karakternya. Makan kucing tetangga, pulang-pulang kakinya pincang. Akhirnya kan saya ribut sama tetangga itu. Ada yang diketok kepalanya sampai mati. Jadi urusannya nanti kalau tetangga nanti takutnya diracun, Mas. Jadi saya tuh pindah itu cepat-cepat bukan karena saya nggak mau berurusan dengan tetangga, bukan. Tapi mereka pasti nyerangnya ke kucing, diracun lah, dipukul, dilempar, disiram air panas. Saya nggak mau kucing saya terluka, makanya lebih baik saya pindah. Tapi kalau selama rumah kucing itu berada di tengah pemukiman warga, meskipun agak jauh, ya, itu pasti akan ada komplainan. Tinggal nunggu waktunya saja, bom waktu gitu. Tinggal nunggu sebulan atau 2 bulan pasti akan ada komplainan. Apalagi ada 1-2 orang yang benci, yang nggak suka kucing, pasti dia akan cepat. Nah kebetulan rumah kucing yang baru ini
Itu tempatnya di tengah-tengah kebun, itu yang paling bagus di situ kalau menurut saya. Nggak punya tetangga, itu yang paling ideal kalau menurut saya. Nah itu kan di tengah hutan gitu ya. Nah kenapa ada bangunan di situ? Itu Sebenarnya bukan hutan sih mas, cuman kebun luas gitu. Kebun luas. Kalau hutan kan bukan di sini tempatnya, kebun luas. Cuman dulu ada orang yang rumahnya di situ, tinggal di situ mbahnya. Kebetulan dia anaknya bangun lagi depan rumahnya. Mungkin ya pengennya menjauh gitu kan dari jalan. Sebenarnya nggak begitu jauh banget sih dari jalan tuh. Nah, cuman di akhir-akhir itu kan istrinya ada diganggu sama makhluk di situ lah, ada gangguan, itu istrinya nggak betah. Akhirnya pindah di tempat yang agak jauh. Saya sebenarnya itu mas, kalau nggak masalah kan lebih murah di sana ya. Kalau nggak karena urgent bener besok harus pindah, kemudian kalau nggak ada tempat lain, saya nggak mau di situ sebenarnya. Serem gitu awal tuh, apalagi banyak rumput di tengah ini gelap. Awalnya saya nggak mau, cuman karena besok sudah harus pindah nih, akhirnya mau nggak mau saya udah jadikan aja lah. Lillahi ta'ala gimana nanti. Seperti itu. Pas pindahan pun saya sendiri mas, ada beberapa orang pun tuh saya bantu, saya bayar. Cat lover yang lain mana? Yang suka nyinyir mana? Yang cat lover yang katanya tim rescue mana? Satu ekor pun nggak ada yang datang. Yang suka nyinyir saya mana? Itu terutama yang suka nyinyir. Ketika saya pindah-pindah mana nggak ada mas, sama sekali nggak ada. Tapi ketika saya udah mulai maju, mereka bermunculan. Ketika saya berjuang nggak ada, mereka diam-diam baik gitu kan. Harusnya kan kalau sesama cat lover, kalau saya nih ya, saya di sini ada teman lagi pindahan rumah singgahnya, bantulah, datanglah ya mas, saya usung-usung bantu. Ini nggak ada, saya malah bayar 2 orang untuk bantu saya, gitu. Kalau ngomongin angka misalnya, pakan kucing tuh habis berapa sih? Dengan jumlah kucing segitu? Kalau untuk dry food itu saya sebenarnya selalu menyediakan terus ya. Dan itu juga harganya lumayan. Saya beli dari beberapa merek karena saya nggak tahu kucing-kucing itu sukanya yang mana. Satu itu kadang banyak yang nggak suka. Dan kebetulan yang lebih mahal itu wet food mas. Itu satu kaleng kecil itu 15.000, dan sekali saya buka wet food itu bisa sampai 15 kaleng. 15 kaleng buat 1 kali makan. 1 kali makan sarapan gitu. Makanya wet food itu nggak setiap saat saya sediakan. Kalau dry food aja yang selalu sediakan tuh. Kemudian 2 hari sekali ada beli kepala ayam 10 kilo kan. Kemudian 2 hari lagi diselang-seling beli pindang sama tempe. Jadi ada menu-menu khusus gitu. Karena nggak semua kucing itu suka dry food. Karena kalau kucing-kucing liar kebanyakan nggak suka. Jadi lumayan mas, kalau dihitung-hitung saya nggak mau nyebutin angka ya. Tapi kalau saya dipaksa untuk nyebutin angka, sebulan 5 jutaan mungkin mas. Sebulan 5 juta. Itu baru makanan loh, baru makanan pasir. Makan dan pasir. Belum yang sakit, belum obat-obatan, belum yang lain. Iya. Itu dari mana ya? Saya jualan kaos itu mas, jualan ini. Ada yang donasi sedikit-sedikit, alhamdulillah. Ada yang datang hibahin kucing bawa pakan juga ada, alhamdulillah. Ada yang datang nggak bawa kucing, nggak bawa apa, cuman mau hibahkan mau ngasih pakan 1-2 kilo, lumayan, alhamdulillah, seneng gitu. Tapi nggak pernah minta tetap. Jadi kalau dihitung-hitung 5 jutaan kurang lebih sih sebenarnya. Cuma sebenarnya saya nggak mau ngitung karena bukan untuk dihitung-hitung. Saya cuma yakin gini aja, saya cuma yakin selalu ada pertolongan. Di setiap niat baik pasti ada pertolongan. Jadi nggak melulu masalah hujatan, ini ada pertolongan. Nah, kucing-kucing yang di shelter itu kan dirawat gitu ya? Dirawat. Kan kebanyakan yang sakit, bener gak? Betul. Kebanyakan yang sakit. Nah, sampai separah apa yang sakit di situ? Pernah ya? Yang kayak gimana contohnya? Itu penyakit kucing yang paling mematikan itu panle mas. Itu pasti sahabat kucing pasti tahu. Nah ini buat pengetahuan juga ya? Itu gimana tuh? Panleukemia itu penyakit kucing nomor pertama yang paling mematikan, yang bisa mematikan banyak kucing dalam 1-2 hari. Mematikan kucing dalam 1-2 hari. Kucing sehat langsung terkena itu mati 1-2 hari. Itu karena apa itu? Itu dia nyerangnya sel darah putih. Itu wabah mas. Bukan karena apa? Karena wabah itu biasanya setahun sekali. Dan ini lagi mewabah. Cuman wabahnya udah mulai reda. Itu gejala pertama itu dia murung. Tiba-tiba murung. Kemudian muntah kuning. Kemudian menyendiri, biasanya di kamar mandi diem.
itu kemudian mati. Dan itu cepat banget. Bahkan teman saya punya pet shop 35 ekor kucing rasnya mati rata. Sampai pernah dengar pernah viral tuh berita yang pet shop yang di Makassar apa di mana gitu yang sampai buang kucing di dalam plastik itu sampai puluhan ekor. Itu kucing mati. Kucing mati. Jadi dia punya pet shop, kemudian ya kucing titipan kucingnya kena virus panle, kemudian nyuruh anak buahnya untuk gubur. Tapi anak buahnya malas, dibuang di jalan gitu. Akhirnya ketahuan warga dikira apa emang pembantaian gitu. Tapi emang panle itu berat banget. Itu biasanya menyerang kucing-kucing di kumpulan tertentu. Banyak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kucing rumahan pun kena, banyak juga yang kena. Jadi banyak teman-teman yang nge-DM saya yang bilang, "Mas, kucing saya 12 tinggal 1, bahkan habis semua." Saya pun nggak luput dari itu. Saya pernah sampai kucing sampai 200 itu 50 ekor lebih mati. 50 ekor mati. Terus kemarin di rumah sahabat kucing ini juga ada mungkin 25 ekor mati. Itu karena panle itu? Panle, dan itu belum ada obatnya. Sampai sekarang belum ada obatnya. Dibawa ke dokter hewan pun paling cuma diinfus sama dikasih vitamin. Tapi untuk memperpanjang umur ada nggak? Paling berarti kan mengobati itu. Paling nggak itu seperti itu. Nggak ada. Tapi kalau panle itu uniknya gini. Kalau 5 sampai 10 hari dia melewati masa sulitnya, dia selamat kemungkinan besar. Jadi nggak semuanya mati, Mas. 90% itu mati kemungkinan, 10% hidup. Tergantung imun, kekuatan tubuhnya, antibodinya dia. Meskipun kucing sehat bisa mati, terutama anak-anak, terutama kucing sakit. Kalau kena panle udah, dia nggak akan bertahan lama. 1-2, bahkan setiap hari itu kita ngubur kucing kalau udah musim panle itu. Nah itu menularnya lewat apa sih kayak gitu tuh? Menularnya pertama lewat litter box pupnya bareng. Pup bareng di pasir di gitu yang terus sama. Satu kotak gitu. Makanya ketika ada satu kucing yang terindikasi terkena panle harus dipisahkan cepet-cepet. Jadi jangan sampai menyebar. Kemudian dari air liurnya atau dengan main deket-deketan sama kucing lain juga itu pasti. Atau yang paling sering nggak disadari itu dari pegang tangan kita. Saya pegang kucing panle, kemudian saya pegang kucing sehat. Itu yang sering dilupakan sama para cat lover. Jadi yang lainnya udah diikutin, tapi dia pegang kucing yang kena panle, kemudian dia pegang kucing yang sehat, itu yang juga sama. Wah, pokoknya kalau tentang panle itu nomor 1 paling mematikan selain virus lainnya gitu. Nah itu kan kucing ke kucing ya. Ini kan ada beberapa anggapan kalau nggak usah melihara kucing, ntar bulunya bikin sakit lah, bikin apa gitu. Lah katanya. Bikin mandul gitu. Itu gimana tuh tanggapan sebagai seorang cat lovers? Kalau saya kan sebenarnya bukan dokter ya, nggak ngerti tentang itu. Itu kan urusannya kan ke dokter hewan. Cuman setahu saya untuk kasarnya bisa bikin nggak sehat atau apa, kalau saya sih nggak. Saya sehat aja. Saya tidur kadang dikerubuti 30 ekor kucing, Mas, di sini samping sini. Saya sampai sekarang sehat-sehat aja. Kemudian untuk kucing panle itu sama sekali nggak menular untuk manusia, nggak nular dia. Jadi nggak berbahaya dengan manusia. Kalau panle itu nggak menular? Nggak nular, sama sekali nggak nular. Itu dan itu dokter yang bilang. Dan setiap artikel yang membahas tentang panle saya selalu baca, dan semuanya sepakat panle nggak nular ke manusia. Tapi untuk penyakit lainnya kayak mitos-mitos aja kalau menurut saya seperti itu, Mas. Mitos katanya ini katanya gitu. Ya silakan percaya, nggak apa-apa gitu. Maybe karena DNA-nya beda apa ya? Kalau kucing sama manusia gitu. Iya mungkin bisa jadi. Walaupun manusia saya makan. Saya biasa nyium kucing itu nggak masalah, nggak pernah sakit karena kucing, itu nggak pernah. Cuma karena ya kalau mitos itu ya susah, Mas, soalnya udah berakar gitu. Katanya kucing hamil, banyak yang hibahkan kucing ke rumah sahabat kucing. Mas, ini istri saya lagi hamil, mau. Nah itu gimana sih? Apakah bahaya juga sama kandungannya? Saya kurang paham. Sepengalaman aja. Saya sih dulu juga istri hamil, Mas. Kucing nggak ada, anak saya sehat-sehat aja. Dan istri saya meninggal bukan karena kucing juga. Bukan karena banyak kucing, karena emang kanker dari dulu itu. Ibunya pun meninggal dengan penyakit yang sama. Jadi saya sampai sekarang nggak pernah mengalami ataupun melihat, cuma karena katanya aja. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting gini, sini bawa kucingnya saya rawat gitu aja. Jadi di tempat saya itu ada hibah, ada titip. Jadi yang nitip sama hibah beda. Kalau hibah itu berarti menyerahkan kucing sepenuhnya ke saya. Kalau titip berarti suatu saat akan diambil lagi. Seperti itu, Mas. Jadi walaupun nggak open donasi, rumah sahabat kucing ini
juga ya nggak apa-apa gitu ya kalau ada yang mau donasi gitu. Oh, saya terima dengan senang hati. Matur suwun banget. Saya doakan semoga sehat. Banyak yang donasi, Mas. Tanpa saya minta. Karena saya pikir kalau orang baik, orang tulus sayang sama kucing, nggak perlulah diminta-minta, mereka udah mengulurkan tangannya sendiri. Saya perlu yang itu. Tapi saya nggak perlu minta. Tapi ketika ada yang mengulurkan tangannya, saya mengucapkan terima kasih. Saya terima dengan senang hati. Udah mau bantu RSK. Seperti itu, Mas. Itu bisa dihubungin ke mana itu kontaknya? Ada nomor saya di biasanya ada di Facebook juga sudah ada nomor saya, di TikTok ada, di nanti kita juga mau buka kitabisa.com, rumah sahabat kucing, lagi diurus sama Mas Firman. Jadi saya sama sekali nggak akan minta dan nggak pernah akan minta donasi. Tapi ketika ada yang mau donasi, saya terima dengan senang hati. Kata-kata saya selalu begitu di setiap postingan. Gitu. Nah, TikToknya apa? Rumah sahabat kucing. Rumah sahabat kucing. Nulisnya gimana? Rumah spasi sahabat terus kucingnya KOCHENG. Oh, koceng gitu ya. Koceng. Atau ketik koboi kucing nanti muncul juga. Koboi kucing muncul. Oke. Sebelum kita tutup podcast ini, ada hal yang mau disampaikan nggak? Ada banyak sekali, cuman saya ringkas saja ya. Untuk teman-teman cat lover, sahabat kucing, pesan saya supaya lebih peduli dengan kucing-kucing liar. Jadi kucing-kucing di rumah yang ras, yang apa, itu tetap disayang. Tapi kucing-kucing yang liar yang di jalan juga itu memiliki hak yang sama untuk disayang. Seperti itu, dan jangan dibeda-bedakan. Kemudian untuk para hater saya, supaya diberikan kesehatan, saya doakan supaya kalian diberikan kesehatan, istirahat yang cukup. Karena jadi haters itu sangat-sangat melelahkan. Saya butuh kalian, karena kalian itu endorse gratisan saya. Kemudian tim promosi rumah sahabat kucing yang tanpa dibayar. Terus semangat dan cari bahan yang bagus untuk dijadikan bahan haters di kemudian hari gitu. Itu aja mungkin, Mas. Saya doakan mereka, Mas. Saya doain orang yang donasi dengan supaya sehat. Saya doain cat lover semua sehat. Termasuk saya doain para haters supaya sehat. Karena mereka butuh tenaga ekstra. Gitu kan, untuk namanya membenci seseorang itu, Mas, harus butuh tenaga ekstra, Mas. Ngarang-ngarang itu juga butuh tenaga ekstra. Pikiran pasti mumet itu. Istirahat ya para haters ya. Kalau hari Minggu istirahat, jangan lupa. Harus hari Minggu ya. Piknik Minggu istirahat, Mas. Bahkan main di tempat RSK boleh banget ya. Yang mana? Yang haters? Kalau hater? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya cabut, Mas. Harusnya nggak boleh jadi hater dulu. Kalau sudah tobat jadi haters, sudah lepas dari haters selama 7 purnama, baru boleh main ke saya. Iya. Tapi kalau masih jadi hater saya, asli rumah sahabat kucing saya haramkan. Saya pikirannya jelek terus ya kalau hater. Saya nggak suka. Nanti pastinya debat di sana. Dan di sana bukan tempat debat gitu. Kalau mau debat di sini nih, di podcastnya. Rumah podcast. Rumah podcast Bang Ruben. Mau debat di sini tempatnya. Kalau di rumah kucing bukan untuk debat. Banyak kucing tidur. Banyak baby kucing gitu kan. Thank you buat koboi kucing. Siap. Semoga makin kapan-kapan sukses ya di sana ya. Oh iya, segera. Segera. Soalnya itu, aku paling juga akan menyerahkan itu sih, kucing-kucing liar di dekat-dekatku itu. Soalnya ada beberapa kucing itu yang nggak ada pemiliknya, tapi malah ganggu ngambil makanan gitu dan kalau nggak ada waktu biar saya yang jemput. Iya. Terima kasih banget buat koboi kucing. Saya Ruben Mahendra. Saya koboi kucing. See you on the next episode. Mantap.